Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan mengerjakan apa yang aku kehendaki dan pasti berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Karena itu hidup kita harus tetap didasari oleh kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang kita pegang dalam hidup kita, sehingga apapun badai yang kita hadapi, kita cuma bilang, Tuhan, aku percaya janjimu pasti tergenapi dalam kehidupanku. Engkau pembelaku, engkau penolongku, engkau yang memberikanku kekuatan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Kami diarahkan, kami dituntun, kami dibimbing untuk kami lebih mengerti akan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang menuntun kami dalam janji-janji-Mu yang ajaib, menerangi setiap langkah kami, membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Kami perlu firman-Mu berbicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan seperti ini. Karena iman, siapa ia? Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Sesuatu yang gak mungkin bisa terjadi pada saat itu terjadi. Karena apa? Karena mereka hidup dalam janji. Karena itulah yang mereka pegang terhadap perkataan ucapan Allah melalui firman-Nya. Itu sebabnya iman, Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran kan firman. Iya kan? Karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena Abraham menganggap dia Tuhan yang memberikan janji itu setia. Jadi Abraham tidak melihat keadaan yang terjadi. Ini penting. Ada banyak orang percaya fokusnya kepada apa yang dia lihat, sehingga akhirnya imannya mulai luntur, imannya mulai gugur oleh karena apa yang dia lihat. Abraham tidak seperti itu. Walaupun Abraham pernah salah melangkah, itu pun karena disebabkan oleh tawarannya Sarah. Mungkin melalui budakmu Hagar Tuhan menggenapi janjinya. Tapi Tuhan bilang jelas melalui Sarah. Itu sebabnya Abraham tetap mempertahankan imannya, kepercayaannya terhadap janji itu. Kenapa? Karena Abraham menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Nah, sekarang kita punya nggak pandangan ini? Pandangan bahwa saya hidup dalam janji Tuhan kepada saya. Pandangan yang berkata bahwa saya percaya bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi. Kita punya nggak pegangan ini? Karena ketika kita punya pegangan ini, maka kita nggak peduli apapun yang terjadi hari-hari ini menimpa hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang masuk dalam padang gurun, tapi kita percaya padang gurun bukan akhir dari segala sesuatunya, tetapi tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, itulah yang pasti akan tergenapi. Sekalipun hari ini saya tinggal dan masih ada dalam padang gurun. Yosua dan Kaleb tidak fokus terhadap padang gurun. Dia fokus kepada janjinya Allah. Aku akan memberikan kepadamu satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yosua dan Kaleb pegang janji itu, sekalipun yang dihadapi mereka dari luar tantangan, dari dalam pun. Siapa dalam? 10 orang yang bersama-sama diutus Musa dengan mereka. Itu juga menggoyahkan, memberikan pandangan-pandangan yang melunturkan iman.
Tapi Yosua dan Kaleb jelas pegang janji Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidup Abraham. Abraham menganggap bahwa Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya sekarang kembali kepada setiap kita. Maukah kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan janjinya kepadamu? Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Dia Tuhan yang memberikan janjinya kepadamu. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Maukah kita percaya? Amin. Sehingga ketika kita percaya, maka itu yang akan kita alami. Betul ada proses, betul ada waktu untuk menuju ke tanah perjanjian. Kita harus melalui tanah padang gurun. Tapi padang gurun bukanlah akhir dari segala sesuatu. Mazmur 18 ayat 31, firman Tuhan bilang begini. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sama-sama bilang sama saya, jalan Tuhan itu sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi dasar hidup kita adalah janji Tuhan, bukan kenyataan. Kan seringkali kenyataan yang kita lihat itu membentuk karakter kita. Apakah kita tetap percaya atau kita luntur kepercayaan kita? Lihat 10 orang yang diutus Musa yang bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb. Ketika diperhadapkan dengan suatu keadaan, ketika diperhadapkan dengan apa yang harus mereka lihat, wah itu takut. Itu takut. Yang mereka lihat, ada orang-orang besar di sana. Tanah yang Tuhan janjikan, kok ada ya kata mereka mungkin gitu kan. Wah, Tuhan janjikan tanah yang susah untuk kita duduki. Itu yang mereka lihat. Yang mereka lihat masalah, bukan janji Tuhan. Yang mereka lihat masalah, pergumulan, tantangan yang ada di depan mereka, bukan apa yang Tuhan janjikan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb hanya fokus, saya gak mau peduli apa yang di depan saya, yang saya pegang janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Karena janji Tuhan itu murni, janji Tuhan itu teruji, janji Tuhan itu pasti terjadi. Bukan sama seperti janji manusia yang bisa berubah-ubah. Karena itu hari ini kita diingatkan oleh satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, saudara. Apapun yang kita hadapi, hiduplah dalam janji Tuhan. Apa yang tidak mungkin kau pikir, apa yang tidak mungkin kau bisa dapatkan, itu bisa terjadi asalkan kau mau setia berpegang kepada janji Tuhan. Itu yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Sekalipun yang Abraham, Sarah lihat, dia dalam usianya sudah lewat. Gak mungkin lah untuk bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Tapi mereka tidak fokus dengan kekurangan. Mereka tidak fokus dengan kelemahan. Mereka tidak fokus dengan masalah. Mereka tidak fokus dengan keterbatasan. Mereka fokus kepada janji Tuhan. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, dimanapun setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, ayo pegang janji Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, di situ terdapat begitu banyak janji Tuhan. Ayo, kita mau pegang nggak? Atau kita cuma jadi penikmat bacaan renungan saja tanpa mau melakukan? Saya pikir angka ruginya kita kalau kita hanya merenungkan tapi tidak mau menikmati dan tidak mau memegang janji Tuhan dalam menjalani setiap permasalahan kehidupan kita. Masalah kita bukanlah akhir dari segala sesuatunya, karena di balik padang gurun selalu ada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Di balik badai selalu ada pelangi yang sudah Tuhan berikan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami kembali diingatkan firman-Mu bahwa badai pasti berlalu. Kami tahu tugas kami adalah percaya dan tugas kami adalah hidup dalam janji-janji Tuhan. Karena kami tahu kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu termaterai dalam hati kami ya Bapa, sehingga akhirnya hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami bertumbuh dalam iman, kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus tergenapi firman-Mu, bahwa disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi di rumah mereka masing-masing dalam nama Yesus. Setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, setiap kami yang memerlukan jalan keluar, setiap kami yang memerlukan kekuatan daripada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang mengaruniakan segala yang baik buat setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.